Saudara-saudari yang terkasih, menurut kitab Amsal, hikmat lebih berharga daripada permata. Tetapi keluarga bisa menjadi permata yang berharga karena berkat Tuhan. Sebagaimana didoakan dalam kitab Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Dan marilah kita mohon karunia Roh Kudus agar Ia mencurahkan rahmat dan berkat-Nya supaya kita bisa mendengarkan pengajaran dari Gembala kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memanggil keluarga menjadi jalan kekudusan. Seorang laki-laki dan perempuan bersatu tiada terpisahkan membangun persekutuan hidup untuk melanjutkan karya penciptaan-Mu. Engkau menyertai keluarga-keluarga menjadi garam dan pelita kehidupan. Namun situasi kehidupan sekarang ini, keluarga-keluarga berhadapan dengan kehambaran dan kegelapan karena beban perekonomian, kesehatan, dan persaudaraan. Situasi pandemi telah mengubah berbagai tatanan kehidupan. Karenanya kami mohon karunia Roh Kudus untuk mengobarkan kabar sukacita. Keluarga-keluarga Engkau tuntun untuk mendalami kembali panggilan dan perutusan, seperti biji permata yang bernilai mulia. Engkau nyatakan kebesaran-Mu juga melalui keluarga Nazaret yang sederhana sebagai tempat istimewa. Semoga keluarga-keluarga kami dapat menggunakan kesempatan menyambut kelahiran Yesus Juru Selamat dunia untuk mendalami lagi istimewanya keluarga Nazaret. Bukalah hati kami untuk mendengarkan ajaran-Mu dan melaksanakannya dalam keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, kami bersandar padamu. Bunda Maria dan Santo Yosef, doakanlah kami. Yesus, Juru Selamat, berikanlah kami damai-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku, kaum muda, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bulan Desember ditetapkan sebagai bulan katekese keluarga. Pada masa Advent, banyak keluarga yang menantikan keselamatan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga lahir dalam keluarga Nazaret. Tema pertama kita merenungkan katekese keluarga ini, yaitu keluarga tempat yang istimewa. Akan dibagi 3 bagian. Bagian pertama, keistimewaan keluarga Nazaret.
Bagian kedua, panggilan hidup berkeluarga, sama istimewanya, sama khasnya dengan panggilan hidup imamat. Bagian ketiga, fungsi dan keistimewaan pengertian keluarga Kristiani. Kita mulai yang pertama, keistimewaan keluarga Nazaret. 1. Pertanyaan Maria kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab Maria belum hidup bersama dengan Yusuf. Catatan penginjil atas status Maria yang bertunangan dengan Yusuf dan pertanyaan Maria kepada malaikat Gabriel ini menunjukkan dengan tegas bahwa Maria maupun Yusuf sama-sama mengerti, menerima, dan menjalankan hukum Tuhan. Kedua, saat itu Israel sedang menantikan kedatangan Mesias dari keturunan Daud yang dijanjikan Allah. Karena Yusuf berasal dari keluarga Daud, maka dia memiliki peluang dipilih Allah menjadi sarana pemenuhan janji Allah itu. Yang ketiga, gereja mengajarkan bahwa Maria adalah tetap perawan, bahkan sesudah melahirkan Yesus. Keperawanan Maria ini merupakan konsekuensi dari sikap Yusuf dan Maria terhadap bayi Yesus dalam kandungan, yaitu sesudah Maria mengandung dari Roh Kudus. Keperawanan Maria merupakan bukti kesucian Maria, yaitu keterbukaan dan ketaatan kepada kehendak Allah. Yang keempat, terlalu sempit kalau memandang relasi suami istri hanya sebatas persetubuhan, seolah-olah mau mengatakan bahwa jika tidak ada persetubuhan, suami istri menyebabkan relasi antara Yusuf dan Maria sama sekali bukan relasi antara suami dan istri. Banyak suami dan istri yang karena satu atau lain alasan tidak lagi bisa melakukan hubungan suami istri, tetapi tetap menjadi sebuah keluarga yang satu, solid, dan bahagia. Yang kelima, kisah masa muda Yesus dalam kitab suci menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria adalah sungguh-sungguh suami dan istri. Allah yang memberikan Maria bersama putranya kepada Yusuf, perintah malaikat dan pelaksanaannya mengungkapkan pengakuan Yusuf terhadap anak itu. Yang keenam, kita lihat perhatian dan kasih antara Yusuf dan Maria sebelum kelahiran Yesus, yaitu saat mencari penginapan, maupun sesudah kelahiran Yesus, yaitu saat penyingkiran ke Mesir. Yusuf menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian untuk melindungi anaknya dan ibu anak itu. Relasi antara Yusuf dan Maria benar-benar membentuk sebuah keluarga yang nyata istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, serta keimanannya kepada Allah. Nomor 7. Jadi keluarga kudus Nazaret adalah sungguh sebuah keluarga seperti keluarga Kristiani pada umumnya. Bahkan yang mendasari keluarga-keluarga Kristiani dan non-Kristiani di jagat ini. Karena itu, keluarga kudus Nazaret bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga kita. Keluarga adalah sebuah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga memiliki 3 unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak-anaknya. Sesuatu bisa dikatakan sebuah keluarga jika telah memiliki ketiga unsur tersebut.
Keluarga dalam Kristiani dapat dilambangkan dengan gereja sebagai tubuh Kristus atau sebuah lembaga yang keberadaannya menunjukkan penghayatan terhadap Yesus Kristus. Tempat untuk berteduh saat terjadi kemalangan dalam hidup. Keluarga bisa dijadikan sebagai tempat untuk berbagai kesulitan dalam hidup, sehingga kita bisa mendapat kehangatan dan perlindungan. Tempat untuk bertumbuh, berkembang, dan berbagi baik dalam iman, kasih, dan harapan. Tentu peran orang tua sangat dibutuhkan di sini. Keluarga juga sebagai tempat untuk melakukan aktivitas rohani, sosial kemasyarakatan. Aktivitas yang dimaksudkan ialah berbagi dan mengasihi sesama anggota keluarga dan sesama dan tetangga. Setiap anggota keluarga boleh melakukan aktivitas rohani, sosial kemasyarakatan masing-masing. Keluarga adalah tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan. Di dalam keluarga, kita akan diajari tentang kehidupan moral. Sehingga ketika terjun ke masyarakat luas, menjadi suatu tanda keberhasilan keluarga yang baik dan bahagia dan takut akan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga Kristiani sebagai tempat munculnya permasalahan atau salib. Hampir semua keluarga memiliki permasalahan salib dalam hidup. Masalah tersebut sangatlah beraneka ragam. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, dan pekerjaan, dan ini untuk melatih dalam masyarakat yang lebih luas lagi. Namun keluarga Kristiani juga sebagai tempat penyelesaian masalah. Saat masalah keluarga muncul, keluarga itulah yang bisa mencari jalan keluarnya. Semua masalah yang dihadapi harus juga disinari oleh kasih Allah dan takut akan Dia. Dalam keluarga kecil, manusia akan diajarkan tentang kasih, penerimaan, toleransi, solidaritas, kebenaran, dan kerjasama. Sebelum pria dan wanita resmi menikah, mereka perlu meminta tuntunan kasih Tuhan agar bisa menjadi keluarga yang harmonis. Pada bagian kedua ini, kita sungguh-sungguh mau merenungkan keluarga Kristiani, panggilan keluarga yang dijunjung tinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Sama derajatnya dalam panggilan imamat, panggilan hidup membiara, panggilan hidup selibat, panggilan yang disebut dengan hidup tidak menikah atau wadat. Dalam Matius bab 19 ayat 1 sampai dengan 12. Berbicara soal perceraian. Maka sungguh sangat dilarang perceraian itu. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian juga kehidupan yang luar biasa, seandainya kita dapat karunia, maka kita pun dapat mendengarkan panggilan Allah untuk hidup berkeluarga atau untuk hidup tidak menikah. Di satu keyakinan tertentu ada yang menyampaikan kehidupan yang paling baik adalah panggilan hidup membiara, selibat, tidak menikah. Sedangkan yang kedua baru kehidupan atau panggilan hidup menikah atau berkeluarga. Di keyakinan lain, ada juga yang menyampaikan
kehidupan berkeluarga adalah satu-satunya suatu kehendak Allah yang diharapkan Allah. Jadi semua orang harus berkeluarga, semua orang harus menikah, berkembang dan beranak cucu lah. Itu yang diharapkan. Sedangkan tidak ada tempat, bahkan ditolak. Siapapun yang tidak menikah, siapapun yang hidup wadat atau hidup selibat, tiada tempat surga baginya. Sedangkan di Katolik dengan tegas, kehidupan berkeluarga sangat dijunjung tinggi karena saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Demikian juga orang-orang yang dikaruniai saja yang bisa hidup selibat, hidup membiara, hidup tidak menikah. Maka kedua-duanya saling mempengaruhi, tetapi kehidupan berkeluarga ini sangat berpengaruh bagi kehidupan imamat dalam gereja Katolik. Kualitas sakramen perkawinan dari orang tua sangat menentukan sekali kepada keturunan selanjutnya. Teladan kehidupan pernikahan ini sangat dinantikan oleh anak-anak kita, oleh keturunan-keturunan nantinya. Tetapi sebaliknya, pernikahan yang tidak baik itu juga akan menjadi suatu momok yang buruk bagi kehidupan berkeluarga bagi anak-anak kita nantinya. Di sini juga bisa menjadi contoh soal kesetiaan, mencintai, tidak ada KDRT, tidak ada perceraian, menunjukkan suatu spiritual atau yang disebut juga dengan rohani pernikahan. Dari kedua orang tuanya sangat dirasakan, nanti akan ditiru dan juga menjadi teladan bagi anak-anak dalam berkeluarga nantinya. Keluarga juga memiliki andil besar dalam sakramen presbiterat atau imamat. Artinya, imam-imam seperti apa yang diharapkan oleh keluarga tersebut, atau keluarga dapat sungguh membentuk imam-imam yang diharapkan oleh gereja, kitab suci, kehendak Allah, atau bisa sebaliknya, kita menentukan sungguh panggilan imamat. Jadi di sini dikatakan bisa dilihat dari kesetiaan, ketaatan, dan juga pernikahan dari kedua orang tua kita yang nanti membentuk panggilan imamat masing-masing. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristiani sebagai eklesia domestika, berkat sakramen baptis, suami istri dan anak-anak menerima dan memiliki 3 martabat Kristus, yaitu martabat kenabian, imamat, dan rajawi. Dengan martabat kenabian, mereka mempunyai tugas mewartakan Injil. Dengan martabat imamat, mereka mempunyai tugas menguduskan kehidupan, terutama dengan menghayati sakramen-sakramen dalam hidup doa di keluarga tersebut. Dan dengan martabat rajawi, mereka mempunyai tugas untuk melayani sesama. Maka keluarga adalah sungguh-sungguh gereja rumah tangga karena mengambil bagian dalam 5 tugas gereja seperti berikut ini. Yang pertama, persekutuan, yaitu koinonia. Keluarga adalah persekutuan seluruh hidup, konsorsium totius vitae, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, berlandaskan perjanjian antara kedua belah pihak dan diteguhkan melalui kesepakatan perkawinan. Persekutuan antara mereka berdua diperluas dengan kehadiran anak-anak dan keluarga besar. Persekutuan dalam keluarga diwujudkan dengan menciptakan saat-saat bersama, doa bersama, kesetiaan dalam suka dan duka, untung dan malang, ketika sehat dan sakit. Sedangkan yang kedua, soal liturgia. Kepenuhan hidup Katolik tercapai dalam sakramen-sakramen dan hidup doanya. Melalui sakramen-sakramen dan hidup doa, keluarga bertemu dan berdialog dengan Allah.
Dengannya mereka dikuduskan dan menguduskan jemaat gerejawi serta dunia. Relasi antara Kristus dengan gereja terwujud nyata dalam sakramen perkawinan yang menjadi dasar panggilan dan tugas perutusan suami istri. Suami istri mempunyai tanggung jawab membangun kesejahteraan rohani dan jasmani keluarganya dengan doa, karya, dan teladan. Yang ketiga, pewartaan Injil atau kerigma. Tugas gereja atau kita semua yang sudah dibaptis untuk mewartakan Injil. Tujuan itu dilaksanakan terutama dengan mendengarkan, menghayati, melaksanakan, dan mewartakan sabda Allah. Dalam keluarga yang menyadari tugas perutusan itu, semua anggota keluarga untuk mewartakan dan menerima pewartaan Injil. Dan keluarga seperti itu menjadi pewarta Injil bagi banyak keluarga lain dan bagi lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, yaitu pelayanan atau diakonia. Keluarga merupakan persekutuan cinta kasih, maka keluarga dipanggil untuk mengamalkan cinta kasih itu melalui pengabdiannya kepada sesama, terutama bagi mereka yang papa. Dijiwai oleh cinta kasih dan semangat pelayanan, dan keluarga Katolik menyediakan diri untuk melayani setiap orang sebagai pribadi dan anak Allah. Pelayanan keluarga hendaknya bertujuan memberdayakan mereka yang dilayani sehingga mereka dapat mandiri. Yang kelima, kesaksian iman atau yang disebut juga dengan martiria. Keluarga hendaknya berani memberi kesaksian imannya dengan perkataan maupun tindakan, serta siap menanggung resiko yang muncul dari imannya itu. Kesaksian iman itu dilakukan dengan berani menyuarakan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, bersikap kritis terhadap berbagai ketidakadilan dan tindak kekerasan yang merendahkan martabat manusia serta merugikan martabat masyarakat umum.
Para bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagian ketiga ini kita berbicara soal fungsi keluarga yang istimewa di dalam kehidupan Kristianitas. Keluarga yang diingini Yesus bukanlah keluarga yang ingin mencari kepentingan diri sendiri, melainkan sebuah keluarga yang bisa hidup bersatu dengan rukun, saling mencintai satu sama lain. Pernikahan harus dapat dijadikan sebagai satu kesatuan untuk membangun persekutuan. Matius bab 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Fungsi pertama dari keluarga yang istimewa adalah perwakilan Tuhan dalam mengelola alam semesta. Dunia beserta isinya telah disediakan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia hanya dituntut untuk menjaga dan mengelola alam semesta beserta isinya dengan baik, dengan tujuan agar bisa dirasakan oleh keturunan selanjutnya. Sebagai keluarga Kristiani, sikap menjaga alam semesta harus kita ajarkan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Kita ingat Laudato Si. Fungsi yang kedua, persekutuan untuk berekspresi. Ekspresi yang bisa ditunjukkan oleh keluarga sangatlah beraneka ragam. Mulai dari cinta kasih, harapan, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Kelimanya harus bisa ditunjukkan keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Ekspresi tersebut bisa diwujud nyatakan dalam cara berbagi dan saling mengasihi. Dalam Yohanes bab 13 ayat 34 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Fungsi keluarga yang ketiga, yaitu sarana pendidikan yang pertama dan terutama. Fungsi lain dari keluarga sebagai iman Kristen ialah sebagai sarana pendidikan, terutama bagi anak-anaknya. Anak yang tak pernah dididik untuk disiplin akan tumbuh menjadi anak yang egois dan congkak. Demikian juga masalah keimanan kepada Tuhan. Anak cenderung melakukan sesuatu hal sesuai yang dikehendakinya dan mengabaikan perintah dari orang tua. Mendidik anak dengan memberi teladan inilah yang terbaik. Walaupun juga memang harus memberikan suatu punishment dan reward. Fungsi keluarga yang keempat, tempat suasana baik dan bahagia. Di sini orang tua sebagai tempat utama untuk menyebarkan kasih dan sukacita tersebut. Suasana baik dan bahagia kalau Allah juga diundang hadir di dalamnya. Efesus bab 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Fungsi keluarga yang kelima, dasar sumber keselamatan. Jika salah satu anggota keluarga hidup di dalam Kristus, maka ia akan senantiasa menjadi terang dalam keluarga tersebut. Terang tersebut nantinya akan menjadi kesaksian hidup yang dapat dijadikan sebagai teladan dalam menjalankan hidup. Sehingga anggota keluarga juga datang dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ini ada alasan istimewa keluarga Kristiani bagi kita. Setiap orang membutuhkan keluarga sebagai tempat untuk pulang dan berlindung. Tidak peduli ribuan teman yang
kita miliki atau jutaan rupiah yang dapat kita hasilkan setiap bulannya. Keluarga adalah harta di atas semuanya itu. Mengapa keluarga menjadi begitu penting? Pertama, keluarga memberikan kehangatan dan cinta. Semua orang membutuhkan cinta. Keluarga adalah orang-orang yang paling mencintai Anda dan dengan rela hati memberi kehangatan bagi Anda. Yang kedua, keluarga akan selalu membantu dan menerima. Kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan keluarga, sedangkan kesedihan merupakan kesedihan bagi keluarga Anda juga. Oleh sebab itu, keluarga akan selalu membantu dan menerima Anda saat sedang merasa sepi, gagal, atau terpuruk di kehidupan Anda. Yang ketiga, keluarga tidak akan menghakimi Anda. Apapun yang terjadi dan menimpa Anda, keluarga tidak akan pernah menghakimi. Mereka akan selalu ada, menopang dan mendukung apapun yang ingin Anda lakukan. Yang keempat, keluarga akan menolong ketika kecewa. Keluarga akan selalu ada di lini terdepan dalam kehidupan Anda. Mereka siap untuk menjaga Anda ketika sakit, menolong dan membantu ketika sedang lemah dan memiliki beban berat. Yang kelima, keluarga akan memenuhi kebutuhan Anda. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa dihargai dan rasa dimiliki. Keluarga akan memenuhi kebutuhan Anda akan hal yang satu ini. Selain itu, kebutuhan-kebutuhan Anda yang lain pun akan senantiasa diusahakan oleh keluarga. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari contoh teladan keluarga Nazaret yang begitu baik, sempurna, dan bahagia, kita pun pengikut Kristus sebagai keluarga-keluarga Kristiani menjadikan sesuatu keluarga adalah yang tempat yang istimewa, tempat yang membahagiakan, tempat yang menjadi dasar utama untuk kehidupan kelak dan keimanan kita juga. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikuti dan selalu berdoa juga, berkomunikasi dengan Tuhan. Semoga keluarga-keluarga kita bisa menjadi suatu dasar kehidupan kita kelak nantinya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, dan Yosef, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup berkeluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yosef, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku, kaum muda, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup permenungan sederhana dan singkat ini dengan doa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu.
Engkau telah hadir dalam keluarga kami masing-masing. Engkau selalu menjaga, melindungi, mendampingi kami dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan Engkau telah juga mengutus Yesus Kristus Putramu melalui keluarga Nazaret, keluarga yang istimewa, yang sungguh menjadi teladan dan contoh dari kehidupan keluarga-keluarga di dunia ini. Bantulah kami ya Tuhan, semoga keluarga-keluarga kami pun semuanya dapat menjadi contoh, teladan, berkat, dan juga pelayanan bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Sehingga sungguh-sungguh dengan semangat pelayanan kepada sesama demi kemuliaan nama-Mu, kami pun diajarkan dalam keluarga kami, tempat yang sungguh istimewa, dan kehidupan kami pun menjadi istimewa. Karena kami beriman kepada Yesus Kristus Putramu yang telah menjadi contoh panggilan hidup berkeluarga yang sempurna. Terima kasih Tuhan, semoga Engkau sungguh memberkati keluarga-keluarga besar dari kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.